love your boobs dan cara merawatnya. Nah, webinar ini nggak akan kita sebarin alias nggak diupload atau disebarin secara full gitu. Ini hanya untuk dokumentasi pribadi Sicilism Team. Jadi, buat kalian yang di sini, karena ini adalah ruang yang aman, jadi kalian boleh banget nyalain kamera jika berkenan, tapi kalau emang kalian pengen matiin nggak apa-apa, boleh. Terus juga kalau nanti pada sesi tanya jawab kalian mau nanya, kalian bisa raise hand aja. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan di komen, itu aku yakin ini agak tricky soalnya di komen tuh kemarin kayak dari webinar-webinar sebelumnya itu sangat-sangat numpuk gitu loh. Jadi susah buat host untuk baca pertanyaan kamu. Tapi kalau kamu raise hand, nanti kita bisa ngobrol langsung dan kamu nggak perlu juga kok nyala gitu. Terus juga tolong banget ini open your mind karena di sini nanti banyak banget pengalaman dari teman-teman. Terus juga pastinya ada perspektif baru. Jadi kalian diminta untuk saling menghormati aja satu sama lain. Jangan bikin teman-teman di sini tuh nggak nyaman. Jadi kita adalah anak-anak atau siswa-siswa yang ada di Sicilism yang emang mau belajar dan emang berkontribusi dalam ruang aman di webinar kali ini. Jadi ini aku juga disclaimer karena kemarin juga banyak kayak kasus-kasus banyak modus, kita menghindari banget hal-hal itu, apalagi ini kita bahas tentang kesehatan dari hari ini, dari mulai siang sampai sore nanti. Jadi kalau misalnya nanti ada oknum-oknum yang nge-DM kalian mungkin, atau mungkin oknum-oknum yang tiba-tiba say hi di chat dan sebagainya gitu, yang memang menjurusnya itu bukan ke hal yang positif. Ini aku nggak nakut-nakutin, tapi emang kayak gini tuh ada. Jadi kalian better stay safe, kalian langsung tahu, aware, jadi nggak usah ditangkepin. Gitu. Oke, selanjutnya yang belum tahu, halo, namaku Yos. Nama panjangku Yosefin Stella. Kalian bisa panggil aku Yos, dan Instagram aku di Yosepineste. Jadi kalau kalian nanti mungkin punya pertanyaan yang memang nggak kejawab di sini, kalian boleh DM aku, kita nanti bisa ngobrol di DM. Dan kali ini aku ditemenin sama Kak Sam, Kak Sivana Ayu, Sivana Sam. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya juga ke Kak Sam, kalian boleh DM Kak Sam untuk nanya-nanya ketika pertanyaannya memang nggak kejawab di webinar kali ini. Apakah suaraku masih terdengar jelas? Aman. Monggo, lanjut, Yos. Oke, lanjut. Nah, banyak mungkin yang belum tahu Sicilism itu apa. Jadi Sicilism itu kita ada kumpulan tim pendidik. Kita berlima. Ada aku, ada Sisil, ada Sam, ada Ica, ada Pia, yang emang berfokus di pendidikan seksualitas komprehensif. Di sini kita ngasih kesempatan ke peserta didik untuk emang mengeksplorasi dan memelihara nilai-nilai dan sikap positif terhadap seksual, kesehatan seksual ini, dan mengembangkan harga diri, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Itu udah Sicilism. Dan ground kita itu dari UN, kebanyakan ini adalah literasi-literasi yang ada yang kita pakai di Sicilism untuk setiap webinarnya. Jadi memang kita nggak kaleng belum, informasinya itu kita mencari dan core-nya atau ground-nya itu jelas gitu. Nah, kompetensi itu apa? Sexual education bisa ada personal violence. Nah, disclaimer dulu, saya ini bukan dokter atau tenaga medis, jadi nanti jika ada memang hal-hal yang bersifat apa ya, saran
secara medis gitu kan harus tanya ke profesional langsung. Jadi di sini kita nggak akan belajar untuk mengubah bentuk dan ukuran payudara, tapi di sini kita belajar untuk lebih mengenal payudaramu dan cara merawatnya. Agendanya apa? Nanti di pertama ada cerita soal payudara, yang kedua ada anatomi payudara eksternal, terus juga yang internal itu gimana supaya kalian tahu. Terus kemudian yang paling penting juga, ini ada poin 4 dan 5, ada payudara yang sehat itu seperti apa, yang nggak sehat itu gimana, dan cara merawat payudara. Baru nanti di akhir ada diskusi dan tanya jawab. Ini baru nanti pas sesi 6 akan dinyalain sesi komennya supaya kalian bisa nanya-nanya langsung. Nah, Alkisah di tongkrongan Pak Syur, tempat ibu-ibu muda belanja. Jadi ini ada 3 cewek gitu. Satu bilang, ih kecil banget punya loh. Yes, ini sering banget juga punya cup A. Oke, apakah suaraku terdengar jelas? Dari tadi nge-lag si Yos kayak robot. Iya nggak? Ini siapa sih Iya, nyeret-nyeret? kayak robot. Bentar, ini aku tuh lagi matiin chat, jadi coba aku buka dulu. Yos, mungkin kamu bisa pindah tempat deh. Jangan di ruangan. Wait ya. Ini ceritanya jadi enggak Iya, asik ceritanya sih jadi putus-putus. kalau ini. Atau mungkin sambil Yos nunggu, sambil kita nunggu Yos cari-cari ruangan. Mungkin bisa sharing dulu kali ya. Cerita tentang payudara gitu. Cerita tentang payudara. Ada yang insecure nggak sama payudaranya? Ayo. Aku. Insecure. Oh, wow. Apakah kalian menginginkan payudara yang seperti ini? Sering dibilang tepo. Siapa yang bilang? Huh? Apakah kalian menginginkan payudara yang seperti ini? No, ada yang ingin besar, ada yang ingin tepos loh. Itu misterinya. Benar, ada yang pengen kecil, ada yang punya gede tapi pengen dikecilin. Ada yang kecil pengen dibesarin. Manusia lah itu. Pengen bentuknya bulat. Pengen kencang. Kasih. Dikatain gara-gara toge. Kiri kanan beda, normal nggak sih? Nah, normal dong. Pengen agak besaran supaya agak susah cari bra. Nggak usah pakai bra, ih. Nggak usah pakai bra. Aduh. Iya, maaf ya, ini merah-merah tuh bukan cupang. Tapi ini tuh aku waktu itu nge-scrub terlalu berlebihan di daerah sini, akhirnya luka. Jadi kayak lecet gitu. Dia emang gak enak banget. Aku bingung juga diapain, jadi udah didiemin aja. Cara ngukur bra. Bra itu yang penting itu lingkar dada dulu. Karena kalau cup cuman dikit, A gitu, B, C. Soalnya kalau aku gini deh, kalau misalkan boobs-nya besar gitu, tapi pengen cup-nya yang kecil karena kayak aku pengen cuma nutupin nipplesnya doang gitu. Berarti ya udah nggak apa-apa pakai yang B aja gitu. Tapi nanti tumpah. Yang penting lingkarnya. Halo, apakah aku sudah Tumpah terlihat? menggoda dasar.
Nah, oke. Nih, Yos sudah kembali sama kita. Mungkin nanti durasi kelasnya bisa ditambahin dikit kali ya, supaya nanti tanya jawabnya lebih banyak. Oke, Yos kayaknya udah jauh lebih better. Boleh share screen aja langsung, Yos? Oke. Aku lanjutin yang tadi. Nah, ini adalah kisah di tongkrongan Pasyur, tempat ibu-ibu muda belanja. Kan tadi udah sampai sini. Ada Sisil, Yos, dan Sam yang belanja di siang hari ini. Kecil banget punya lo. Ya, hal-hal kayak gini itu sering banget menimpa kita yang memang punya payudara di cup yang kecil gitu. Kadang-kadang orang tuh banyak yang suka mengejek gitu ya, atau memang omongannya tuh pedes gitu yang emang bikin kita jadi insecure. Belum lagi ditambah sama hal yang seperti ini. Kecil banget, pasti besok nggak bisa menyusui. Makin nggak tuh insecure-nya, makin nggak tuh paniknya ketika udah dibilang kayak gini. Emang iya, emang bener, emang betul, pasti kayak gitu. Ditambah lagi sama yang kayak gini. Mana bentuknya aneh lagi, besar sebelah. Ya, ada hal yang kayak gini juga kadang-kadang di sosial, di tempat kita biasa nongkrong ataupun dimanapun, mungkin netizen juga pada suka ngatain kayak gini. Belum lagi ada orang yang bilang ukuran payudara tuh berpengaruh dalam berhubungan seksual. Oke, ada juga loh yang bilang seperti ini. Jadi, udahlah simak dulu aja webinar siang ini. Siang ini kita akan bahas semua tadi yang ada dari omongan yang pertama tentang ukuran, bentuk payudara, tentang menyusui, dan sampai dengan tentang berhubungan seksual. Yang semuanya itu tentang kesehatan payudara. Oke, kita start dari data yang udah didapatkan. Ini dari data Global Cancer tahun 2018, ini menunjukkan angka kejadian penyakit kanker di Indonesia itu berada pada urutan 8 di Asia Tenggara. Sedangkan di Asia kita urutan ke-23. Ini masih kankernya doang. Untuk penyakit kanker aja di Indonesia itu urutannya ke-8 Asia Tenggara, itu pada tahun 2018. Sedangkan di Asia urutan ke-23. Lalu, untuk perempuan yang tertinggi itu adalah kanker payudara. Jadi sebesar 42,1 per 100.000 penduduk. Rata-rata kematiannya itu 17 per 100.000 penduduk, yang diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk, dengan rata-rata kematiannya 13,9 per 100.000 penduduk. Ini data dari Kemenkes RI tahun 2019. Makanya hari ini Sisilism akan membahas dulu nih dari payudara yang paling besar, yang tertingginya, sampai nanti kita bahas tentang vagina, rahim, dan sebagainya di kelas setelah ini. Gitu. Jadi simak karena ini penting banget buat kalian yang terutama perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak bisa kena kanker payudara, bisa. Cuman kebanyakan atau emang yang paling tinggi itu yang kena pasti yang perempuan. Sekarang kita belajar dulu deh, kenal payudara kita, punya perempuan maupun punya laki-laki. Tapi di sini anatominya nanti akan merujuk pada perempuan. Dan buat kalian juga yang punya payudara perempuan ataupun laki-laki, kalian mungkin nanti bisa sambil ngaca, atau mungkin di kelas ini juga kalian bisa off cam juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian bisa sambil ngecek bareng yang ada di webinar payudara kali ini. Kita start dari kenal dulu nih payudara. Ini tuh anatomi eksternalnya. Anatomi eksternal tuh apa sih? Anatomi eksternal itu yang kelihatannya.
yang bisa dilihat, bisa kamu pegang, bisa kamu rasain, itu anatomi eksternal. Nah, dari payudara ini bentuk anatomi eksternalnya. Dari yang pertama, korpus atau badan payudara. Korpus atau badan payudara itu yang ini. Ini adalah korpus atau badan payudara yang biasa kamu pegang, yang teksturnya kenyal, itu si korpusnya atau badan payudara. Kemudian, bagian yang kedua itu areola. Ini adalah bagian yang mengelilingi si puting dari payudara ini. Di sini di areola itu banyak juga loh kelenjarnya. Jadi ada kelenjar-kelenjar di sana di areola yang memang berfungsi dalam kesehatan payudara kita gitu. Jadi kayak ada kelenjar sabasea, itu juga pelindung areola juga buat puting susu, ada kelenjar keringat, dan di areola juga itu ada kelenjar susu yang mengalami pembesaran saat kita mode hamil atau kita punya anak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang bintik-bintik putih yang bisa kalian lihat ini, itu namanya kelenjar Montgomery. Ini fungsinya adalah untuk menghasilkan minyak alami kulit yang dapat melumasi dan melembabkan puting susu kamu gitu loh. Jadi biar lembab gitu si kelenjar Montgomery ini yang bekerja gitu supaya dia nggak kering gitu. Jadi ini bisa kalian raba, itu nggak aneh kelenjar Montgomery ini. Bisa kamu pegang juga, bisa kamu rasain. Kemudian yang berikutnya itu ada puting payudara. Seperti yang kamu tahu, seperti yang kamu lihat, puting ini bagiannya menonjol. Dan di sini itu memang ada celah-celah di puting payudara ini. Kalau di gambar sini emang mulus banget ya, tapi kalau misalnya aslinya itu emang ada celah-celah di mana yang memungkinkan ASI atau air susu ibu itu akan keluar dari kelenjar susu. Nah, kelenjar susu itu di mana? Ini kan tadi kita udah belajar tentang eksternalnya. Eksternalnya itu yang kelihatan, yang bisa kalian pegang, bisa kalian raba. Itu si organ eksternal. Dalamnya tuh seperti apa? Seperti ini. Ini adalah anatomi internalnya. Jadi ada beberapa bagian di anatomi internal yang mungkin kalian belum tahu gitu loh. Di sini akan kubahas, ini gampang banget ingetnya juga. Aku udah merangkum supaya kalian mudah ingat dan belajarnya jadi lebih mudah. Yang pertama ada jaringan lemak. Iya, payudara tuh isinya tuh lemak gitu loh, banyakan. Jaringan lemak ini yang berfungsi banyak gitu. Misalnya dia emang untuk menghangatkan, terus juga itu kenapa payudara tuh rasanya hangat kalau kalian pegang sendiri gitu ya. Terus kemudian dia yang buat teksturnya itu jadi lebih kenyal, itu sih jaringan lemak kayak ini. Dia untuk melindungi, banyakan tuh jaringan lemak itu kalau misalnya di tubuh itu emang dia fungsinya untuk melindungi organ-organnya juga gitu dan menjaga suhu tubuh gitu. Itu di payudara itu juga banyak jaringan lemak. Jadi ukuran-ukuran payudara itu sebenarnya dipengaruhi dari si jaringan lemak ini. Dan ini tuh ini kan namanya jaringan lemak, namanya anatomi tubuh manusia itu kan pasti sifatnya itu kan genetik. Jadi memang kalau misalnya kamu tuh punya orang tua atau mungkin di keluarga kamu tuh ada payudaranya yang kecil, terus kamu juga kecil, kalau payudara besar, kamu juga besar. Nah itu tuh sebenarnya yang berperan banyak itu sih jaringan lemak ini gitu. Itu kenapa kalau misalnya kita makannya banyak, kadang-kadang dia itu jadi lebih besar gitu. Kalau misalnya obesitas itu dia akan membesar. Bahkan di laki-laki pun seperti itu. Kalau laki-lakinya agak gemuk gitu atau mungkin obesitas, payudaranya juga tumbuh gitu. Ternyata itu tuh si lemaknya itu. Gitu. Next, ada lobula atau kelenjar air susu. Ini yang warna ungu-ungu ini namanya tuh kelenjar air susu. Iya, kelenjar air susu itu diproduksi di lobula ini. Dan dia aktif itu nanti pada saat kita di set mode hamil di trimester pertama gitu. Dan nanti juga ada ductus. Ductus itu apa? Saluran air susunya. Jadi lobula tadi yang ada di sini itu nanti mengalir lewat si ductus yang saluran air susu. Cuman dia nggak langsung keluar nih.
dia ditahan dulu di duktus yang bagian depan. Duktus yang bagian sini itu menahan air susu. Dia di aerola gitu. Jadi kalau misalnya bayi itu menyusui, itu biasanya dia tuh bayi itu nggak cuman putingnya doang yang diemut, tapi dia tuh ngemut semua sampai aerola. Karena itu untuk neken supaya duktusnya ini tuh kayak diperes gitu. Jadi kayak sama kalau misalnya ada pompa ASI. Nah, pompa ASI itu juga biasa di aerola sampai aerola karena itu yang dipompa si duktusnya ini supaya keluar ASI-nya. Gitu. Itu bagian yang depan. Nah, di bagian di belakang itu ada tulang iga, terus juga ada otot di situ. Nah, di duktusnya ini itu ada saraf. Nah, saraf ini fungsinya apa sih? Untuk sensasi dalam proses menyusui. Jadi, kalau misalnya kita pas mau udah hamil, itu ASI itu bisa keluar eksklusif sampai dengan 2 tahun. Terus kemudian bahkan ada ibu yang memang ngasih ASI itu sampai 4-5 tahun dan tetap keluar. Kenapa? Karena memang saraf kita tuh ngerasain. Jadi, ini tuh sebenarnya masih digunakan atau enggak si kelenjarnya ini. Si lobulanya ini tuh masih disuruh ngeproduksi atau enggak. Nah, itu saraf yang ngasih sinyal juga nanti untuk si kelenjar air susunya ini untuk produksi terus si ASI-nya ini. Jadi itu kenapa kalau misalnya disapih itu kalau misalnya bayi menyusui habis itu di stop gitu, namanya disapih. Nah, kalau misalnya bayi disapih itu kadang-kadang masih keluar sedikit tapi habis itu udah. Tapi kok ada nih yang bisa keluar sampai bertahun-tahun. Nah, itu gara-gara itu. Karena badan kita itu ngeproses apa yang stimulus yang berikan kepada dia gitu. Dan saraf ini ngasih sinyal ke si kelenjar air susu kalau emang dia masih nih dibutuhkan gitu. Jadi akan dia terus produksi gitu. Kemudian di dalam ASI itu juga ada di dalam payudara itu juga ada pembuluh darah yang nanti fungsinya adalah mengalirkan oksigen dan nutrisi. Seperti yang kita tahu, nutrisi kalau misalnya di rahim itu kan di dinding rahim diberikannya. Nah, kalau di sini diberikannya itu lewat si pembuluh darah ini. Gitu. Jadi di dalam situ ada saraf dan ada pembuluh darah ini yang emang fungsinya masing-masing itu pasti berkesinambungan. Nah, itu tadi kita belajar tentang organ internal dan eksternalnya. Gampang kan? Kalian mudah kan sekarang memahaminya? Next, kita masuk ke sini. Yang sering menjadi problematis. Bentuk dan ukuranku normal nggak sih? Bentuk dan ukuran ini tuh sebenarnya oke nggak sih? Atau bahkan mungkin kalian ingin merubah dan sebagainya. Ini adalah contoh bentuk kartunnya. Macam-macam bentuk payudara yang sehat. Payudara itu emang beda-beda. Mulai dari putingnya, terus mulai dari ukuran aerola itu sendiri, bentuk payudara itu sendiri, itu per orang beda-beda. Ada yang besar sebelah, ada yang musuhan, ada yang gak musuhan, ada yang nempel, ada yang rapat, ada yang enggak. Dan itu tuh memang bentuk payudara gitu. Itu indah, semua tuh cantik gitu. Jadi bentuk payudara itu emang beragam banget. Bentuk aerola juga beragam banget. Puting juga beragam banget. Kayak kalian bisa lihat di sini warnanya macem-macem gitu. Terus juga ini mungkin di sini agak kurang jelas, jadi aku kasih lagi nih gambar beserta nama-nama. Ini slang aja sih, nama-namanya tuh emang ada satu kreator yang memang bikin kayak gini. Karena ya every boobs is beautiful gitu, are beautiful. Jadi kayak sudahlah gitu, cintailah payudaramu sendiri gitu. Ini ada banyak banget nih bentuk-bentuknya. Dari yang memang cupnya AA, kayak gini nih biasanya cupnya AA. Kayak gini, terus ada yang cup A, ada yang terus habis itu ada yang bentuknya macam-macam juga. Ada blockbuster, ada water wings, kayak gitu-gitu. Coba deh kamu lihat di kaca, kamu yang mana? Karena emang bentuk payudara itu macam-macam gitu loh. Emang bentuknya tuh beragam banget.
seperti yang kita tahu tadi, itu dipengaruhi beberapa faktor, terutama genetik gitu. Nanti akan ada faktor-faktor lainnya, cuman yang paling berperan tuh sebenarnya genetik. Kalau misalnya di keluarga kalian itu ada orang yang atau perempuan yang payudaranya besar, mungkin juga kalian jadi besar. Tapi kalau mungkin di keluarga kalian emang keturunannya emang kecil-kecil, ya nanti dia cupnya akan A gitu. Dan itu tuh normal, itu tuh bukan berarti kalau misalnya cup kalian kegedean banget gitu, misalnya sampai G, itu kalian gak normal gitu. Karena kita semua itu punya payudara yang beda-beda dan semua itu cantik gitu. Jadi cintailah badanmu sendiri karena itu tuh indah gitu. Mau dilihat dari sisi manapun itu tuh indah gitu. Dan kenali gitu. Kan harus tahu nih aku tuh bentuknya seperti apa gitu. Supaya nanti jika ada apa-apa kayak misalnya fitting baju, fitting BH itu kalian tahu. Nah, ini banyak banget yang nanya juga, bisa nggak sih diubah ukurannya? Jawabannya bisa. Kalian bisa merubah ukuran si payudara ini lebih besar ataupun lebih kecil. Bisa banget gitu. Hal yang sering dilakukan untuk merubah adalah satu, implan payudara. Implan payudara ini bentuknya tuh seperti ini. Jadi biasanya itu ditaruh ya tuh di sini. Kayak tadi tuh kalian udah belajar kan, itu kan ada lemak ya, terus habis itu ada ototnya. Nah, ototnya tuh diambil sedikit gitu, terus habis itu diselipin di sini si implannya ini untuk merubah si bentuk payudaranya ini. Biasanya untuk lebih besar sih, sama ngebentuk lebih bulat atau bentuk sesuatu bentuk yang emang mereka inginkan gitu. Nah, ini cara pasangnya itu implan tuh seperti ini. Ada yang implannya tuh disuntik juga tuh ada. Cuman itu kalau misalnya kamu implan itu memang harus ke yang benar-benar profesional, yang benar-benar terpercaya. Jangan ke klinik-klinik abal-abal. Kenapa? Karena ini tubuh kamu gitu loh. Ini adalah payudara kamu. Kamu boleh banget melakukan apapun pada dia yang bersifat baik ya, ke positif ya. Tapi tolong pahami risiko-risiko yang ada juga gitu. Kayak misalnya implan tuh harus bagaimana nanti akhirnya. Kalian tuh konsultasi dulu ke dokter gitu. Jadi jangan sembarangan asal suntik di klinik yang akhirnya kita juga mungkin kalian pernah dengar booming juga pada waktu itu sampai bikin payudara kempes, terus habis itu bikin payudaranya jadi turun atau malah jadi bikin kanker dan penyakit tumor lainnya itu. Jadi jangan sampai deh gitu. Jadi kalau misalnya ini berhubungan dengan tubuh kamu, berhubungan dengan privasi kamu, tolong kamu 1000 kali deh ceknya. Gitu. Ini benar nggak? Ini bahannya apa? Kamu cek sendiri, kamu tanya-tanya ke dokter. Nanti ini aku harus perawatannya seperti apa? Karena kayak gini mah namanya memasukkan benda asing dalam tubuh pasti ada efek sampingnya gitu. Itu implan payudara. Terus yang kedua ada olahraga dada. Ini yang alami, ini yang minim resiko jika dilakukan dengan benar. Kenapa olahraga dada? Kenapa orang yang olahraga itu biasanya dadanya tuh lebih bidang gitu? Karena seperti yang kita tahu, ototnya tuh di sini. Nih, ini ototnya, ini lemak, terus ini tadi kelenjar air susunya. Jadi kalau misalnya kalian olahraga, kalian tuh ngencengin di otot yang bagian dada di sebelah sini. Mungkin di bagian perut yang sebelah sini yang akhirnya bikin dia tuh jadi lebih lebih bidang gitu. Itu yang bikin payudara tuh jadi lebih kencang gitu. Dan itu pun juga limit orang tuh beda-beda. Bukan berarti setiap kamu olahraga dia akan naik kencang gitu. Enggak, cuman emang namanya olahraga ya, itu kan proses. Itu kan benar-benar nggak bisa instan gitu kan. Jadi itu sih, ini yang paling minim resiko jika dilakukan dengan benar gitu. Karena nanti lemak-lemak yang di sekitar otot itu akan kebakar, terus juga ototnya dia akan ngenceng, yang di sebelah sini itu dia akan mengencang, jadi akan bikin payudara kamu tuh lebih bidang sebenarnya. Iya, lebih bidang. Jadi itu kenapa orang yang olahraga tuh biasanya dadanya lebih bidang, atau mungkin cewek yang olahraga tiba-tiba dadanya kecilan, terus dia insecure tuh ada juga. Ya karena ini gitu. Karena emang ototnya ketarik, terus lemak deket ototnya ini kebakar.
Gitu. Jadi buat kamu yang mau ngencengin payudara itu bisa banget olahraga karena efeknya kayak gini. Efeknya ini akan pasti lebih kencang karena dia akan lebih bidang gitu. Terus kemudian buat kamu juga yang emang mau ngebesarin payudara, hal yang sangat-sangat masuk akal adalah dengan tadi implan gitu. Kalau misalnya ada nih kayak minyak yang bikin payudara besar, terus kemudian ada hal-hal lain yang bikin payudara besar selain yang aku sebutkan dua ini, itu tuh masih diragukan atau mungkin aku nggak nemu ini tuh benar atau enggak gitu. Jadi aku sampai detik ini sih aku bilang itu nggak efektif untuk membesarkan payudara kayak minyak bulus lah apalah gitu. Karena itu ternyata minyaknya itu panas dan itu tuh sifatnya kan dipijat. Jadi lebih kesehatan pijat aja sebenarnya ketika kamu pijat payudara itu kan kamu relax di bagian ototnya kayak gitu. Jadi bukan memperbesar gitu sih yang dari aku baca gitu. Untuk memperbesar atau memperkecil atau memperkencang itu dengan cara dua ini doang. Dari aku yang baca. Kalau nanti kalian punya pengalaman, kalian udah pernah atau nyoba berhasil, coba nanti aja di diskusi cerita-cerita. Nah, kemudian lalu gimana sih ciri-ciri payudara yang nggak sehat? Ini ada 5. Kalian harus harus ngerti. 1, payudaranya rasanya nyeri. Nyerinya tuh nggak berhenti-berhenti. Nyeri yang paling wajar dirasakan atau paling sering dirasakan itu adalah saat kamu mendekati masa menstruasi atau saat menstruasi. Itu karena ada hormon yang bekerja di situ yang bikin dia itu emang lebih kencang dan akhirnya nyeri kayak senggol bacok gitu loh. Tapi kalau nyeri ini dirasakan terus-menerus, terus kok rasanya kok tiap hari atau bahkan kok makin hari itu makin grafiknya naik tuh kayak makin sakit gitu, makin nyeri, makin gitu. Nah, itu udah kalian harus waspadai gitu. Kalian harus udah better periksa ke dokter. Terus yang kedua, bentuk dan teksturnya berubah. Biasanya tekstur yang normal itu kan lembut dia. Kecuali tadi yang ada di kelenjar Montgomery itu emang ada sedikit bergerenjal. Cuman di tekstur si badan payudara ini harusnya lembut. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya udah teksturnya berubah menjadi kayak kulit jeruk gitu, kayak bolong-bolong, terus dari situ teksturnya mungkin nanti kalian menemukan ada benjolan dan sebagainya, itu kalian harus periksa ke dokter. Meskipun benjolan-benjolan ini belum tentu berbahaya karena ada beberapa benjolan yang isinya tuh air gitu. Dan itu nggak masalah, nggak apa-apa. Biasanya di biopsi aja, cuman biopsi itu disuntik terus diambil aja cairannya. Itu tuh ada dan itu emang nggak bahaya sama sekali. Cuman better untuk mendiagnosa hal yang seperti itu kan better ke dokter gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya, kalian nanti pas di akhir materi kalian udah tahu cara ngeceknya, terus kemudian kamu ngerasa kamu punya, coba deh kamu cek ke dokter gitu. Jadi lebih baik sekarang ngecek daripada besok-besok ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Jadi itu kalian harus peka, teksturnya gimana, terus bentuknya itu gimana, apakah tiba-tiba jadi menyusut sebelah, tiba-tiba mungkin jadi jadi besar sebelah atau ngalamin pembengkakan gitu seperti yang ada di sini. Biasanya pembengkakan itu disertai dengan berubah warna gitu. Berubah warna itu kebiruan atau kemerahan atau mungkin kayak memar-memar gitu loh. Dan bisa jadi kalau misalnya emang udah kanker itu dia akan hitam gitu bentuknya. Nah, itu kalian harus periksa ke dokter. Even if itu kemerahan gitu. Kemerahannya itu kemerahan yang sakit ya. Kalau merah gatal kan bisa jadi emang digigit nyamuk atau mungkin digigit sama semut gitu. Cuman kalau misalnya berubah warna di sini tuh lebih ke berubah warna yang ekstrim, perubahan warna yang emang ekstrim dan nggak hilang-hilang. Justru malah makin parah gitu. Terus yang keempat, ketika dipencet, puting kamu keluar cairan, darah, atau nanah. Biasanya tuh 2 ini sih yang keluar antara darah atau nanah. Jadi aku menyarankan buat kamu yang memang udah keluar
kayak gitu, terutama untuk ibu-ibu ya benar, untuk perempuan yang tidak menyusui. Kalau perempuan menyusui pasti dia keluar cairan, tapi untuk kita yang tidak menyusui itu biasanya bahaya kalau emang keluar darah atau nanah. Itu tuh harus langsung diperiksain karena pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalam sana gitu. Dan yang terakhir, tanda-tanda nggak sehatnya tuh ada ruam dan radang di payudara kamu. Jadi ruamnya itu bentuk kayak luka gitu biasanya. Terus juga bersisik, luka ini tuh bersisik gitu. Terus radang kemerahan gitu. Ini juga harus kamu langsung periksain ke dokter. Gitu. Nanti dokter biasanya akan ngasih beberapa opsi gitu ke kalian gitu. Jadi kayak jangan cemas, jangan khawatir kalau emang ini tuh terjadi di kalian gitu. Lebih baik kan langsung ke dokter, tanyakan ke dokter sesegera mungkin. Ini adalah 5 tanda bahwa payudara kamu tuh udah masuk nggak sehat gitu. Dan ini udah tanda-tandanya itu udah jelas ada yang nggak beres di dalam payudara kamu. Gitu. Dan biasanya tuh masalah-masalah yang terjadi di payudara tuh biasanya di kelenjar susu itu. Yang ungu-ungu yang tadi kalian lihat itu. Si kelenjar susunya itu biasa bermasalah. Entah itu ketempelan tumor, atau misalnya ada sel kanker yang tumbuh di sana. Biasa kalau sel kanker tuh dia tuh tumbuh di sekitar si kelenjar itu sih, di sekitar kelenjar susunya itu. Dan ini jadi 5 ini aja nih harus kalian pahami. Kalau perlu kalian capture kan jadi wallpaper, intinya ini harus kalian pahami dan kalian mengerti. Ketika ini salah satu aja terjadi, kalian better langsung periksa ke dokter. Terus bisa nggak kamu sendiri ngecek 5 tanda tadi? Bisa. Di Indonesia kita udah ada program namanya Sadari alias periksa payudara sendiri. Jadi nggak perlu ke dokter kalau memang kalian yakin kalian masih itu tidak mengganggu dan itu tidak perih, tidak sakit, tidak nyeri gitu. Tapi pastiin kalian tuh tahu itu perkembangannya seperti apa. Misalnya, kalian punya benjolan nih. Benjolan ini hari demi hari lama-lama hilang gitu. Jadi kan harus ngecek terus kan progresnya seperti apa. Nah, itu pakai Sadari ini, si periksa payudara ini. Periksa payudara sendiri ini gitu. Tapi kalau emang itu hari demi hari ketika kalian periksa sendiri kok rasanya makin jadi-jadi gitu. Nah, itu harus kalian periksa ke dokter. Jadi perkembangannya kan harus tahu. Ketika ada yang abnormal di situ, kalian juga harus tahu letaknya itu di mana. Jadi kalian bisa bilang ke dokter, dok ini aku tuh 2 minggu kemarin nggak tumbuh, tapi di minggu ini kok tumbuh tiba-tiba gitu. Jadi rutinlah periksa sendiri gitu si payudara ini. Gimana cara periksanya? Ini aku akan ada video dari Kemenkes gimana cara periksa payudara sendiri. Periksa payudara sendiri. 1. Pertama-tama, perhatikan kedua payudara. Berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan pada payudara. Lihat perubahan dalam hal ukuran, bentuk atau warna kulit, atau jika ada kerutan, lakukan seperti lesung pipit pada kulit. Kedua, perhatikan kembali kedua payudara sambil mengangkat kedua tangan di belakang kepala. Dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Dengan lembut, tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Ketiga, kemudian dilakukan perabaan payudara. Pemeriksaan payudara ini dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Jika memeriksa payudara sambil berbaring, diletakkan sebuah bantal di bawah pundak, sisi payudara yang akan diperiksa. Keempat, angkat lengan kiri di bawah kepala. Gunakan permukaan jari tangan kanan, telunjuk, tengah, manis untuk menekan payudara kiri. Mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Pastikan untuk meraba seluruh permukaan payudara. Kelima,
Rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara, di bawah tulang selangka. Angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Keenam, jika payudara biasanya memiliki benjolan, harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba beserta lokasinya. Bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ketujuh, jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah pada ibu yang tidak menyusui, maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Kedelapan, dengan menggunakan teknik yang sama setiap bulan akan membantu untuk mengetahui lebih awal apabila ada kelainan pada payudara. Nah, itu tadi adalah cara memeriksa payudara kamu sendiri. Kalian bisa juga, kalau misalnya ini videonya kurang jelas di tempat kalian, kalian bisa cari di YouTube, ada video Kemenkes buat si Sadari ini. Kenapa sih penting banget untuk kita ngecek sendiri? Karena itu tadi, seperti yang udah disinggung tadi sebelumnya. Supaya kita tuh tahu, pertama kita tahu dulu, sebenarnya ini sakitnya di daerah mana. Kita udah tahu kan tadi organ-organnya. Kemudian dua, kita tuh tahu tekstur normal tuh seperti apa. Sampai dia jadinya berkembang menjadi nggak normal atau abnormal itu di mana gitu dan kapan. Ketika kalian melakukan Sadari ini, kalian akan tahu kapan mulai dia jadi nggak oke gitu. Nah itu, jadi kalian bisa banget sendiri, periksa sendiri di rumah, mau kamu sambil tiduran, mau kamu sambil berdiri, itu bisa banget. Dan ini cuman, kemarin aku nyoba, ini tuh cuman makan waktu 7 menit doang. Nah yang paling penting ini tuh dilakukan 7-10 hari gitu, setelah tanggal menstruasi, karena pada waktu itu, pada rentang itu payudara kamu itu nggak ada nggak ada pembengkakan gitu. Jadi bisa banget benjolan yang kecil itu kelihatan gitu. Jadi kalau kalian mau ngecek, kan tulis aja di tanggalan gitu 7-10 hari setelah tanggal menstruasi. Gitu. Untuk yang Sadari. Terus yang kedua ada yang namanya Sadanis. Mari kita Sadanis, periksa payudara klinis. Nah, di sini untuk Sadanis itu biasanya kita ditemani oleh tenaga medis. Mau kalian periksa di klinik, mau kalian periksa di rumah sakit, kita dibantu oleh si tenaga medis ini itu untuk periksa apa aja gitu yang untuk kesehatan payudara kita gitu. Nah, ini aku kan bakal ngasih tahu step-stepnya gimana sih ketika harusnya melakukan Sadanis ini atau periksa payudara klinis. Yang pertama, sama kayak Sadari, dia itu dilakukan 7-10 hari setelah tanggal menstruasi. Jadi karena tadi kepadatan payudara itu berkurang, jadi benjolan kecilnya itu bisa terasa. Terus gimana dong sama pasien udah menopause? Nah, kalau pasien yang udah menopause itu dapat melakukan ini kapanpun, gitu. Karena dia nggak ada tanggal menstruasi, jadi dia bisa ngelakuin hal ini kapanpun. Gitu. Tapi untuk kalian yang masih menstruasi, kalian ngelakuin ini harus 7-10 hari setelah tanggal menstruasi. Gitu. Karena pas mendekati menstruasi, payudara kamu udah mulai ngenceng dan udah mulai agak sakit untuk dipegang. Jadi better lakukan 7-10 hari setelah tanggal menstruasi. Yang kedua, lebih baik dilakukan sedini mungkin, usia lebih dari 20 tahun. Yang sedini di sini tuh yang dimaksud usia lebih dari 20 tahun. Nah, tapi Sadanis ini dianjurkan tetap dilakukan bahkan setelah menopause atau lebih dari 45 tahun. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi itu di usia rentang 45 tahun sampai 51 tahun. Jadi sangat-sangat dianjurkan juga buat kalian meskipun kalian udah nggak menopause, meskipun hormon kalian juga sudah nggak seperti dulu lagi atau udah banyak yang berkurang gitu, tapi ini juga harus tetap dilakukan.
ini breast up, check up berkala gitu. Sadanius rutin ini baik untuk mengenali dan mencegah bahaya lebih awal. Namanya kita check up berkala, pasti kita kan rutin ya, jadi tahu dan kenal. Jadi nanti ketika mungkin ada sesuatu yang nggak normal atau abnormal, yang sesuatu yang udah nggak sehat, kita bisa cegah duluan karena kita udah kenal gitu. Terus yang terakhir, dilakukan minimal 1-2 tahun sekali. Jadi kan bisa ngelakuin hal ini kalau di rumah sakit tuh 1-2 tahun sekali. Jadi biasanya yang dilakuin itu USG gitu, USG payudara, sama ada pemeriksaan yang menggunakan alat gitu. Jadi alatnya itu nanti dia akan mencet payudara kamu gitu. Jadi payudara kamu di sini terus nanti akan dipencet gitu dan dia akan mengenali kayak apa sih yang nggak normal gitu loh di tempat kamu, kayak mungkin nanti ada benjolan dan itu emang agak terasa sakit sih kalau pakai yang itu. Bentar. Nah terus habis itu kalian juga bisa banget kayak pakai BPJS karena ini biayanya tuh sekitar untuk yang pemeriksaan biasa aja tuh kemarin aku cek USG gitu sekitar 800 ribuan gitu sih. Itu di Jakarta ya. Cuman aku nggak tahu kalau misalnya di kalian di kota lain, mungkin di klinik juga lebih murah. Kalian bisa browsing dulu dan kalian bisa apply BPJS kalian kalau memang kalian udah punya di BPJS gitu. Biasanya mereka ngasih free untuk check up kayak gini. Masuk untuk pemeriksaan rutin gitu. Jadi biasa kalau di rumah sakit tuh ada programnya gitu. Dan itu biaya emang agak mahal sih. Aku nggak nemu yang di bawah 800, tapi biasanya tuh 800 ke atas gitu, sampai 2,5 juta kemarin aku lihatnya. Cuman kalau 1-2 tahun sekali ya worth it banget sebenarnya. Gitu, itu untuk si sadanisnya ini. Nah, gimana cara jaganya pun itu kita harus gunakan bra dengan ukuran yang tepat. Tadi sempat banget disinggung sama Kak Sam dan Kak Sisil untuk pakai payudara, pakai BH dengan ukuran yang tepat. Mungkin di sini masih banyak yang belum tahu gimana sih cara ngukurnya, ukuranku tuh berapa, dan bisa nggak, kan ukuran kita kan akan terus berubah-ubah ya, ganti-ganti gitu. Jadi kan beli meteran gitu, meteran kayak yang Mbak E punya ini biasanya tukang jahit warna kuning atau warna putih. Itu kan beli itu dan kalian bisa ngukur nih. Cara ngukurnya kayak gini. Nah, underbust. Jadi di bawah payudara persis, yang ini nih yang kuning-kuning ini, itu dilingkar gitu kan. Terus itu kan ukur berapa senti. Ini size-nya. Kalian masuknya berapa senti, ini kan bisa capture, ntar kalian praktek sendiri setelah kelas. Itu misalnya kalian di rentang 78 berarti kamu udah masuknya itu 36 gitu. Kamu kalau rentang misalnya 68 berarti kamu masuknya 32 kayak gitu. Itu cara ngukur angka depannya, dan biasanya setiap brand BH itu beda-beda. Gak semua sama gitu. Jadi yang aku saranin kalian hafal sentimeternya. Gitu, karena brand satu dengan yang lain tuh biasa beda-beda gitu size-nya. Bisa jadi 73 tuh masuk 32, bisa jadi 77 tuh masuknya masih misalnya masih 33, mungkin ada 33 gitu loh. Jadi kayak emang setiap brand itu beda-beda. Jadi aku sih saranin kalian hafal aja sentimeternya, kalau perlu kalian catat aja di HP. Jadi ketika kalian mau beli BH, kalian bisa itu ke mbaknya yang jaga. Dan biasanya ketika kalian mau beli BH pun, itu tuh mbaknya tuh udah punya meterannya itu. Jadi kalau emang kalian minta diukurin, itu nanti akan dibantu gitu. Karena aku udah pernah pas waktu beli bra gitu, terus aku minta tolong diukurin gitu. Jadi sama dia diukurin. Jadi dikasih meterannya itu, dia nanya biasanya nyaman diukurin atau mau ukur sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau diukurin, nanti dibantu sama mbaknya gitu. Bisa gitu. Ini untuk ngukur angka depannya itu di bawah payudara persis. Persis banget nih sama kayak yang di gambar ini. Terus gimana cara ngukur cupnya? Nah, kalau kalian ngukur cupnya itu, si meterannya itu tuh pas banget di apa sih, di bagian payudara kamu yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya puting kan paling tinggi. Nah, itu kalian garisnya tuh di situ.
Gitu. Kalian ukur gitu di bagian puting, berarti lingkar putingnya gitu yang sampai ke belakang gitu itu berapa gitu. Nah, ini cupnya gitu. Jadi berapa senti gitu. Misalnya tadi kamu di 32, berarti 32 terus habis itu ukuran kamu yang satunya ternyata 83 gitu. Berarti kamu 32C kayak gitu-gitu. Nah, ini balik lagi kayak ini tuh beda-beda gitu loh angkanya setiap brand. Jadi ini aku ambil yang ada aja gitu. Tapi cara ngukurnya kayak gini, selalu kayak gini. Dan untuk ngukur yang ini, si upper bass-nya ini, kan ukurnya tuh kalian harus agak nunduk gitu, sekitar 45 derajat gitu. Jadi kalian ngukurnya sambil nunduk kayak gini, terus habis itu kalian ukur. Kalau yang tadi kan ngukurnya tegak, yang di bawah kalian ukur tegak, tapi kalau yang di atas kalian ukurnya agak nunduk kayak gini. Gitu, itu cara ngukur berat gitu, itu penting banget untuk menggunakan bra dengan ukuran yang tepat karena nyaman, terus juga dia nggak akan terlalu tertekan gitu karena tadi kita tahu di situ banyak pembuluh darah, terus juga di situ banyak kelenjar juga. Kalau pakainya terlalu ketat itu kan nanti akan banyak mungkin bakteri, terus juga bisa jadi memicu penyakit-penyakit lainnya. Jadi better use-nya tuh tepat gitu loh ukurannya. Itu untuk cara mengukur bra gitu, dan aku selalu saranin kalian gunakan ukuran yang benar gitu, jangan ngasal. Meskipun kalian beli online pun minta size chart-nya, terus kalian ukur sendiri di rumah. Tuh. Nah, ini dia yang terakhir, jaga diri sendiri. Siapa lagi kalau bukan kamu? Mulai dari apa? Mulai dari kalian makan makanan bergizi. Makan makanan yang sehat. Makan sayur, terus habis itu jangan lupa protein juga ada gitu. Cuman fokuslah untuk gaya hidup yang sehat. Makan makanan bergizi itu berpengaruh banget dari pertumbuhan organ-organ yang lain gitu. Terus juga jangan lupa rajin minum air mineral, bangun tidur, pas mau tidur, harian. Air mineral itu penting banget buat tubuh kita. Terus tidur yang cukup. Jangan begadang, tidur 6-8 jam per hari. Gitu. Ini juga membantu membantu tubuh kalian akan lebih lebih sehat gitu. Akhirnya dia akan mengurangi sel-sel kanker, mungkin akan mengurangi hal-hal negatif yang ada di tubuh kamu gitu. Terus juga rutin olahraga, kayak tadi kalian misalnya mau olahraga untuk mengencangkan dada, sekarang udah banyak banget di YouTube cara-caranya, kalian bisa ngikutin juga. Terus juga kalau memang kalian nggak bisa sendiri dan kalau butuh trainer, kamu bisa banget ke tempat gym gitu. Jadi rutin olahraga tuh kecil-kecilan aja, kayak kamu stretching mungkin 5 menit sehari, terus kamu agak jogging muter komplek aja setiap 20 menit aja gitu setiap harinya. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang penting rutin olahraga, ada keringat yang kamu keluarkan di situ untuk menjaga. Dan again, banyak kayak kanker payudara atau mungkin masalah-masalah yang terjadi di payudara itu disebabkan oleh wanita atau kita laki-laki yang memang merokok juga. Karena namanya kita memasukkan zat ke dalam tubuh kita, apalagi yang namanya nikotin dan sebagainya itu kan berpengaruh buruk juga, kayak minum alkohol juga berlebihan dan hal-hal seperti itu yang mungkin kalian juga sudah pada tahu dan paham di kelas ini gitu. Itu juga dikurangi, kalau bisa kalian berhenti dan stop ngelakuin hal itu, kemudian kalian beralih ke gaya hidup yang sehat karena ini tuh investasi masa depan. Sehat itu mahal banget. Karena sekali kalian sakit, biayanya banyak, pengobatannya melelahkan. Jadi lakukan ini sebelum terlambat. Jadi udah sadari belum? Mari kita diskusi.